Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke. Kita akan berbicara tentang kamu adalah Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kamu adalah Allah. Terus sekali lagi saya mau ngomongin tentang bidat atau ajaran sesat. Setelah itu kita akan kembali kepada visi kita. Kita nggak terlalu banyak tentang bicara tentang doktrin teologi. Oke. Apa yang dimaksud dengan ayat kamu adalah Allah dari Yohanes 10 ayat 35, 34? Ya, oke. Jawabnya adalah itu sudah ada nubuatnya. Mazmur 82:6. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Jadi itu nubuatnya. Jadi kadang-kadang di dalam teologi itu kadang-kadang pemahamannya dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Jadi saya ulangi lagi ini untuk lanjutan minggu depan bahwa setiap pemahaman Taurat kalau berbeda dengan Tuhan Yesus maka itu masih tersesat. Jadi pemahamannya Tuhan Yesus itu yang paling benar. Saya berkata maha benar Tuhan Yesus dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang dipahami Tuhan Yesus tentang Taurat itu berbeda dengan imam-imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu memahami Taurat itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Salah satunya ini. Jadi kalau di dalam teologi juga, di dalam teologi dia masih berpaham bahwa yang namanya Taurat itu adalah 5 kitab Musa.
Pentateuch, yaitu 5 kitab Musa itu disebutnya Taurat. Tapi herannya, Yesus menganggap kitab Mazmur itu juga Taurat. Itu lihat bunyinya, Yohanes 10:34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jadi di mata Tuhan bukan hanya 5 kitab Musa yang disebut Taurat, tapi Mazmur pun disebut kitab Taurat. Jadi harus ikut Tuhan Yesus. Kita bisa memahami apa yang ditulis oleh Musa dan kitab para nabi itu sesuai dengan pemahamannya Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa? Karena yang mengilhami kitab perjanjian lama adalah Tuhan sendiri. Para nabi dan semua penulisnya adalah hanya tukang tulis. Jadi maksud saya adalah yang hanya tahu benar-benar artinya kitab Taurat itu siapa? Tuhan Yesus. Karena dia yang mengilhaminya. Kalau gampangnya gini, yang bikin kitab Taurat itu Tuhan Yesus. Yang nulis para nabi dan para penulisnya. Jadi yang tahu arti sebenarnya adalah pengilhamnya, pembuatnya. Sama kalau kita nulis suratnya kepada seseorang gitu, ini. Terus dibaca sama orang lain. Orang kan bisa berbeda tafsir, bener nggak? Maksudnya seperti ini nih. Mungkin arti dia ngomong gini di dalam suratnya artinya begini-begini. Kan bisa gitu. Jadi setiap orang bisa menafsirkannya beda-beda. Tapi yang benar-benar tahu pemahaman surat itu siapa? Penulisnya. Penulisnya. Itu enggak ya? Ya saya tulis surat gini kepada Ibu Ika, ini panjangnya 1 lembar folio. Terus dibaca sama orang lain. Dia bisa beda, oh maksud Pak Hendy ini kali. Ini kan beda penafsiran, pemahamannya beda. Yang benar-benar tepat apa yang dimaksud dengan tulisan itu siapa? Penulisnya. Sama dengan kitab Taurat sampai Maliki. Yang benar-benar ngerti apa yang dimaksud yang ditulis itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah pembuat pengilhamnya. Nabi hanya juru tulis, tukang tulis semuanya. Dan yang bantu-bantuin semua. Yang tahu mengerti apa yang dimaksud dengan kitab Taurat, Tuhan Yesus. Makanya saya bilang setiap pemahaman kitab Taurat tidak sama dengan Tuhan Yesus, Anda masih tersesat karena pengertiannya berbeda. Nah, dalam teologi juga berkata yang disebut kitab Taurat itu Pak D, itu Pentateuch, 5 kitab Musa yang pertama. Kejadian, ya, benar? Terus apa lagi? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan ulangan terakhir. Ulangan terakhir ya. Jadi 5 kitab itu disebut Taurat. Tapi ternyata Tuhan Yesus menyebut kitab Mazmur pun Taurat. Yohanes 10:34. Ya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Tuh, kitab Taurat. Karena itu tertulis di mana? Mazmur, bukan di kitab Pentateuch. Oke. Jadi yang benar adalah Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus menganggap kitab Kejadian sampai Maliki itu kitab Taurat, dia benar. Karena dia sang pembuatnya, pengilhamnya. Mau suka-sukanya Tuhan Yesus loh. Loh Anda kok protes? Oh saya yang mengilhami para nabi dan penulisnya kok. Jadi harus ikut yang Tuhan Yesus. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah Yohanes ini kita cari terjemahan lain FAYH. Dalam hukum Taurat dikatakan bahwa manusia adalah Allah. Jawab Yesus, jadi jika kitab suci yang tidak mungkin salah, yang tidak dapat dibatalkan diterjemahkan kitab suci tidak mungkin salah. Itu mengatakan bahwa mereka adalah Allah yang telah menerima firman Allah. Dapatkah kalian menyebutnya hujat apabila dia yang dikuduskan dan dikuduskan dunia ini oleh Bapa mengatakan aku adalah anak Allah. Jadi gini, nubuatnya bilang gini, kamu adalah Allah. Jadi Tuhan berfirman manusia itu adalah Allah. Nah bagaimana kalau kamu aja yang penerima firman aja Allah, bagaimana aku yang telah diutus oleh Bapa? Masa saya ini menghujat? Kamu aja Allah, masa saya di bawah kamu? Kamu manusia aja Allah. Apalagi saya, Tuhan semua bilang gitu. Apalagi saya yang
yang diutus oleh Bapa. Masa Kak saya ini mengucap Allah? Kamu aja Allah kok. Kamu adalah Allah. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi memang dalam rancangannya yang semula dari kitab Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan serupa segambar dengan kita. Memang tujuan akhirnya adalah ini Pak. Benar ya? Tujuan akhirnya adalah memang manusia mau dijadikan Allah. Tidak mungkin manusia, hewan disebut anak Allah. Disebut Allah. Gitu. Tidak mau Tuhan. Dia mau yang disebut manusia ini mau dijadikan Allah seperti dirinya. Pak, kalau dijadikan seperti Allah, gini. Manusia harus punya anak manusia. Kalau Allah punya anak manusia kan gak mungkin. Harusnya manusianya yang dijadikan apa? Allah. Jadi maka disebut keluarga Allah. Memang tujuan akhirnya dari kitab Kejadian 1:26 adalah memang manusia kita yang diangkat oleh Tuhan dipilih memang mau dijadikan Allah. Kalau begitu Pak, kalau kita dijadikan Allah harusnya kekuatannya sama. Iya benar, memang benar. Makanya diberi perkataan disebut apa? Rema Hopistis. Supaya kekuatan perkataan kita sama dengan Allah. Misalnya dalam kitab Kejadian berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya sekali sebut jadi. Kita memang mau bikin seperti itu. Disebut rema hopistis. Perkataan kita seperti Allah. Jadi kalau kita berkata dalam nama Yesus, kanker stadium 4 sembuh. Maka saat itu juga sembuh. Memang kekuatannya sama. Tuhan mau bikin seperti itu. Karena Roh Kudus kuasanya yang tidak terbatas memang kan ada di dalam diri kita. Kalau Musa dulu ngecas Pak, sistem ngecas. Oh ngecas. Jadi kalau Musa pergi ke Gunung Sinai, turun mukanya bercahaya. Turun lama-lama pudar. Kita pernah lama-lama muka cahayanya pudar. Kalau kita ngecasnya dari dalam. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ngecasnya dari dalam. Bisa pudar enggak? Enggak harusnya. Yang membuat dia pudar karena apa? Ayo, bisa terjadi pudar Pak. Bisa kita ini walaupun dari cahaya dari dalam, tapi bisa pudar Pak. Karena apa? Karena apa? Ya, pelanggaran. Apa yang kita lakukan? Pelanggaran. Supaya mencapai rema hopistis, supaya untuk mencapai perkataannya, kekuatannya sama dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita bertahun-tahun itu dilatih Tuhan untuk supaya perkataannya baik. Yang saya sertakan apa? Jangan berbohong. Perkataan kita harus tepat. Kalau nggak bisa janji orang jangan iya. Nah ngomong tentang iya nih. Saya belakangan ini baru ngeh loh Pak. Dulunya saya menyangka hanya di tetangga saya itu orang-orang sekitar saya kan pribumi. Jadi orang Melayu. Jadi saya menyangka hanya beberapa orang saja yang punya sifat yang namanya iya itu tidak dilaksanakan. Saya menyangka memang sifatnya seperti itu. Selama ini akhirnya saya mulai tes, nyoba. Tolong dong ini dong, ya. Tolong dong ini dong, sampai akhirnya saya cari ke kampung lain. Ternyata jawabannya iya, tapi tidak dilaksanakan. Oh ini bukan pribadi rupanya, memang sudah tradisi. Bukan hanya kampung saya coba untuk minta tolong. Kemarin saya minta tolong ini, depan toko saya itu ada satu pohon dekat, saya mau senso. Saya nyuruh dari kampung sebelah, kenal sama saya gitu. Ternyata jawabnya sama. Dari hari Sabtu kemarin, saya suruh, sekarang sudah minggu. Sudah seminggu. Saya samperin sekali, terus saya pesan sama istrinya sekali, terus besok kemarin saya samperin lagi 2 hari yang lalu. Jawabnya iya, sampai sekarang nggak dilaksanakan. Oh bukan berarti tetangga saya doang ya. Ini tetangga. Rupanya lingkungan saya ini punya tradisi iya, tapi tidak dilaksanakan. Kenapa ya? Kok
Saya nggak walaupun belum istilahnya belum Kristen, dulu juga belum setaat ini juga dulu kayaknya kalau berkata iya nggak pernah. Ya, tapi tidak dilaksanakan. Saya nggak punya karakter seperti itu tuh. Akhirnya istri saya bilang jawab, seperti apa jawabannya? Nah itu apa namanya? Kasih coba mic. Kenapa di mereka iya tapi tidak dilaksanakan? Sudah tradisi rupanya begitu. Jadi jawabannya apa nih? Kalau menurut informasi, saya juga baru tahu loh. Kalau yang saya pernah dengar dari beberapa orang yang bukan orang asli Melayu Bangka itu selalu bilang kalau orang Bangka ini malas, malas karena mereka cari makan itu gampang. Jadi tanpa kerja susah payah mereka bisa dapat makan. Nah, mereka itu kalau lagi banyak uang, mereka kalau mau melakukan sesuatu yang agak sulit atau agak bikin susah, mereka tidak mau kerjakan. Tapi kalau mereka benar-benar lagi butuh uang, baru mereka akan sengaja cari kita. kerjakan. Bahkan mungkin menawarkan diri. Ada kerjaan enggak, ada yang misalnya mau potong rumput enggak atau apa bla 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 gitu. Dari ini baru saya udah ketemu jawaban. Dia memang punya budaya seperti itu. Kalau lagi ada duit, disuruh-suruh susah. Tapi untuk menyenangkan kuping orang yang itu, ya. Kalau dia jawab ya nggak dikerjakan, artinya dia lagi banyak. Rupanya saya baru tahu loh. Baru ini baru tahu Pak. Oh bukan hanya beberapa orang rupanya ya. Rupanya emang mereka punya budaya seperti itu. Saya terus merenungkan. Heran saya jadinya. Oh inilah salah satu adalah pelatihan kita untuk mencapai rema hopistis. Jadi kalau kita berkata iya itu harus dilaksanakan. Kalau nggak bisa mendingan diem Mbak. Kalau disuruh minta doa diem. Apalagi di grup-grup WA apa. Diem aja karena kalau kita nggak niat doain diem. Jangan iya tapi tidak dilaksanakan. Itu berakibat kita tidak mencapai yang namanya apa? Rema hopistis. Nah, dalam minggu-minggu ini saya baca cerita bahwa kodrat manusia yang sulit dihilangkan dan sudah mendarah daging dan seluruh manusia pasti akan membela dua hal ini. Pertama adalah harga diri. Itu sulit Pak. Saya juga baru kebuka. Dulu waktu istri saya bilang, manusia itu paling sulit itu kalau harga dirinya itu dikutak-kutik. Waktu dia ngomong itu saya renung di toko bentar. Iya ya. Setiap saya juga kalau harga dirinya tersenggol, marah saya. Dan sebelum rema itu turun, saya marah. Oh iya ya, saya baru kebuka tuh. Oh iya ya. Dan setiap orang selalu mengucapkan harga diri. Ternyata artis-artis yang bikin ribut itu di YouTube juga begitu. Saya kasih tahu tuh artis yang ini ya. Saya kalau difitnah nggak masalah. Kalau saya dijelek-jelekin nggak masalah. Tapi kalau harga diri saya selalu begitu Pak. Ternyata ya benar ya. Itu kodrat manusia Pak ya. Benar ya. Ternyata setelah rema itu turun saya baru menyadari. Baru bilang kalau engkau masih bela harga diri engkau masih sombong. Bagaimana engkau mencapai rema hopistis ini. Kedua lagi yang kodrat manusia yang sulit untuk dihilangkan dan itu sudah mendarah daging itu. Apa? Jujur itu menyakitkan. Ternyata baru kita khotbah gak lama kejadian di sekolahnya Gracela. Jadi gurunya kasih materi. Mungkin dia sudah bikin capek-capek semalam. Lalu dibikinlah menjadi PDF. Atau PDF? Ya PDF. Dikirimlah ke grup WA mereka. Ya kan, satu kelas itu punya WA. Di grup PDF-nya itu dikirim ke WA-nya grup itu. Perintahnya adalah supaya dipelajari. Ternyata ditanya sebelum itu dibahas ditanya, kamu sudah baca belum? Kamu sudah baca belum gitu. Pas giliran satu orang. Kamu sudah baca belum? Sudah, tapi baru setengah 50%. Ada alasannya. Dia bilang karena waktu itu ada urusan keluarga. Jadi saya berhenti dulu 50%. Ditambahin lagi. Yang walaupun setengah kan yang penting kan udah baca. Ada tambahannya itu. Marah gurunya. Ditendang ya. Ditendang kursinya tendang marah. Kamu sangka materi itu turun dari langit apa? Saya mau tanya gini. Itu jujur kan sebenarnya jujur tuh. Yang membuat guru itu marah sebenarnya apa yang dia pikirkan? Coba
kita kotak-kotik dalam pikiran. Sebenarnya kenapa, apa yang membuat guru itu marah itu? Farhan itu dia jujur, tapi apa yang membuat dia marah itu sebenarnya? Apa yang dia pikirkan sampai dia marah? Monggo, mau kayak pegang mic. Coba, coba saya mau cek sampai di mana Anda ketajamannya. Apa yang membuat dia marah? Tapi sebenarnya menurut saya, waktu Graciela cerita itu saya sebenarnya ketawa, langsung responnya ketawa aja saya. Karena saya, oh ya jujur itu, kenapa marah ya? Nah sekarang saya mau tanya ke Anda, apa yang dia pikirkan guru itu sampai dia marah itu? Kembali lagi, Hah? harga diri. Karena sudah payah bikin, tapi tidak apa yang diperintahkan kepada anak, tapi anak nggak laksanakan itu. Nggak Menghargai. Iya, hasil usaha dia kan. Iya. Pemikiran itu. Saya jujur ya, waktu temannya Grace saya bilang, "Ya, walaupun setengah kan yang penting kan baca itu. Menurut saya sih bener loh, kok dia jujur loh. Saya nggak refleksnya langsung, ya bener kenapa marah ya? Kalau saya langsung, lah saya jadi gurunya, langsung saya bilang, oke, kamu sekarang baca setengahnya lagi, nanti saya tes. Kan gampang nyelesain Pak, kenapa harus marah Pak? Rupanya jujur itu menyakitkan. Ya ampun. Kayaknya gak mencapai remaho bisnis kita Pak. Karena kalau seseorang mengatakan jujur sesuatu yang jujur jangan marah. Seharusnya jangan marah. Kenapa marah ya? Saya refleks waktu itu ketawa-ketawa. Kenapa gurunya marah ya? Karena gurunya guru pendidikan agama lagi. Saya juga bingung kadang-kadang. Tapi memang ini, saya nggak peduli itu pendeta, nggak peduli guru agama, nggak peduli masyarakat, biasa, mau siapa. Tapi memang benar, kodratnya Pak. Jujur itu menyakitkan. Harga diri saya diinjak-injak, saya hajar kamu. Ini nggak boleh ada di ATM nih. Kalau orang ngomong jujur, dia diperhatiin gitu. Jangan marah dulu, orang dia jujur kok marah. Gitu. Ya nanti ini belum ekstrim loh, nanti kalau dia ekstrim. Ini semalam keyboard kita hilang di gereja, tiba-tiba ada yang ngaku Pak saya yang maling saya jual Pak. Mau marah nggak ada? Tanya dulu alasannya apa kamu jual keyboard gereja malam-malam kamu jual itu kamu bawa. Ya mungkin adalah saya ibunya sakit Pak mau nebus obat. Saya masih oke. Nah, nanti kita nasihatin cuma itu salah perbuatan. Tapi jangan marah dulu gitu. Kalau orang tuh berkata jujur. Tapi biasanya kalau maling gak ada yang ngaku ya. Kalau maling ngaku penuh penjara. Penuh penjara. Oke. Oke kita kembali sini. Jadi memang dalam nubuatnya adalah manusia adalah Allah. Memang ini mau dijadikan penggenapan di akhir zaman ini. Kita memang mau menjadi anggota keluarga Allah. Yang mau barang siapa yang mau menjadi anggota keluarga Allah harus dijadikan Allah. Barang siapa mau menjadikan anggota keluarga Allah, orang itu statusnya harus anak-anak Allah. Menjadi anggota keluarga itu bukan makhluk. Menjadi anggota keluarga itu bukannya hewan. Sama kalau misalnya belalang sembah itu kalau mau masuk keluarganya manusia, belalang sembah itu harus dirubah dulu nggak? Iya, masa saya manusia belalang sembah itu anak saya, nggak mau saya. Ya, setiap yang lebih tinggi itu yang di bawah harus menjadi yang lebih tinggi. Kita bukan manusia lagi, harus menjadi Allah. Puncaknya adalah di rapture karena tubuhnya ini. Karena Allah itu tidak bisa mati, maka manusia yang mau dijadikan Allah harus tidak bisa mati. Jadi kalau ATM mati artinya gagal visi. Ini masih terjadi pro dan kontra saya bikin postingan ini. Barang siapa percaya menurut perkataanku tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Mengalami maut selama-lamanya. Ternyata ada yang komen dia bilang. Jangan dipaksakan Pak Dede bilang. Maut artinya adalah kematian kekal. Binasa di neraka kematian kedua. Saya hanya jawab itu doktrin jadul. Kalau Anda buka bahasa aslinya maut itu atau kematian adalah thanatos. Thanatos itu berarti mati secara fisik dan mati secara rohani.
Jadi waktu Yesus bilang, barang siapa menurut perkataanku tidak akan thanatos, tidak akan mengalami mati fisik dan tidak akan mengalami mati rohani. Dan atas dasar inilah pengetahuan ini kita beriman. Atas dasar pengetahuan ini ATM tidak boleh mati fisik. Kalau ATM mati fisik gagal fisik. Karena orang yang mati, orang yang masuk ke liang kubur, di dalam dirinya ditemukan masih bersalah. Tidak doto suolo, ditemukan bersalah. Doto solo adalah sifat tanpa salahnya Tuhan. Sifat tanpa salahnya Tuhan sedang diturunkan di gereja ATM. Supaya ATM ditemukan doto suolo. Tidak ada salah, tidak ada pelanggaran sedikit pun. Supaya thanatos ini, kematian fisik ini bisa dibatalkan. Takdir ini dibatalkan. Nah ini masih pro kontra. Kalau saya nggak mau tahu pro kontra. Kalau Anda mau lihat, buka aja bahasa Yunani apa yang saya katakan benar atau salah. Thanatos adalah kematian fisik dan kematian rohani. Kematian kedua. Jadi waktu Yesus berkata, barang siapa menurut perkataku tidak akan mengalami mati fisik dan mati secara rohani. Waktu dia berkata kepada Lazarus waktu meninggal, ngomong sama si Marta. Percayakah engkau? Barang siapa percaya kepadaku dan yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Itu iman, percaya dulu. Setelah itu menuruti segala perintahku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, kalau Anda nggak punya beriman seperti itu dan besok mau mati ya monggo-monggo aja. Ya, di luar ATM kalau besok mau mati monggo-monggo aja. Saya nggak ngelarang. Saya juga kadang-kadang masalah mati ini kadang-kadang saya suka sedih loh. Orang-orang yang dulu 9 tahun yang lalu bersama-sama kita di KUL. Ya kan kelihatannya hidupnya lebih maju dari kita Mak. Ternyata mati Mak. Nggak nyangka. Anda mau nggak Tuhan bikin kaya hari ini? Tapi mati. Mau mati apa mau kaya? Pilih, mau diberkati atau mau mencapai tidak mati dulu. Kalau masih hidup, masih ada harapan untuk kaya. Kalau mati, ya gimana udah mati. Habis mati, habis perkara. Kalau masih hidup, masih punya harapan diberkati. Kalau mati gimana? Saya suka sedih loh Pak Nada. Dulu sama-sama kita ya. Jujur, sama-sama kita. Ada yang mati, ada yang kena malap ya. Ada yang kena betes, kakinya udah buntung. Sama-sama kita dulunya. Kita sudah punya iman sekarang sudah di level tidak akan mengalami sakit yang menyebabkan kematian. Kita sudah punya sampai di level pengetahuannya barang siapa menerima anak domba dengan bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Sembuh dari kata iomai artinya sembuh secara fisik, sembuh secara rohani dan dibuat utuh sempurna. Loh, artinya waktu kita menerima Kristus kita disembuhkan dari segala penyakit. Kedua adalah kita disembuhkan secara rohani. Nah, ngomong rohani lagi nih. Anda jangan heran ya kalau ada orang itu sifatnya itu aneh-aneh. Di dalam bahasa Bangka ini orang Bangka yang Chinese ini bilang begini, tongin tojong. Tongin tojong adalah banyak orang, banyak sifatnya. Tapi yang dimasuk sifatnya itu adalah aneh-aneh. Kadang ada manusia kita ajarin, nih kalau nyongkel ini ditahan di bawahnya. Kamu congkel itu lebih gampang, kita ajarin yang gampang. Tapi kadang-kadang manusia, enggak kita biasa seperti ini gak usah pakai ditahan di bawahnya langsung aja. Kita ajarin yang gampang, dia maunya cari jalan yang susah. Dia maunya begitu. Hanya kita ujung-ujung bilang, ya terserah lah yang penting pakunya kecabut terserah dia gimana. Suka begitu bener gak? Karena apa? Itu kan menurut saya kita aneh gitu. Itulah banyak orang yang sifat heran, banyak orang banyak sifat diajarin yang gampang, yang benar, yang ringkas, dia mau caranya dia yang susah. Karena kalau kita menghindari keributan kita selalu bilang apa? Ya biarin aja, yang penting tuh paku kecabut udah biarin aja. Ya udah biarin aja. Yang penting kecabut itu. Kadang-kadang itu dalam hal apapun. Di dalam belajar teologi Alkitab juga begitu. Udah jelas bahwa berkata
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, udah telak firman itu adalah Allah. Dia robah pengertiannya. Firman itu bukan Allah tetapi kesamaan dari logos, firman itu kesamaan dari Allah. Dia bilang metonim. Metonim itu begini. Nama metonim gini. Kalau Anda nyebut deterjen, pasti jarang orang nyebutnya deterjen. Beli apa? Rinso. Nah itu metonim. Jadi metonim itu sama dengan perganti kata deterjen. Sama. Yang mengartikan dalam teologi yang berkembang itu bilang begitu. Firman itu adalah Allah. Dia mengartikan firman itu logos, itu metonim. Sebutan lain daripada Allah itu. Jadi kalau disebut Allah, itu metonimnya itu firman, itu logos. Udah jelas-jelas firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah metonim, adalah panggilan lainnya. Bagaimana bisa dikatakan firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah? Sama-sama dengan siapa? Kalau satu orang disebutnya sama. Rinso ya deterjen sama-sama. Gimana cara sama-sama? Orang sama-sama artinya harus ada dua orang. Ada dua pribadi. Nah itu saya bilang, tongin na tojong. Banyak orang, banyak anehnya. Berpikirnya nggak rasional gitu. Nggak ada kebijaksanaan. Ada lagi. Saya baru-baru ini ada sedikit membahas tentang perzinahan, perceraian. Orang berzina pasti bercerai. Orang kan suka, kita ini kan punya prinsip tidak boleh terikat kepada sebuah pengetahuan walaupun pengetahuan itu baik. Pengetahuan itu baik, kita nggak boleh terikat. Contoh, di kata perceraian itu selalu ada ditulis, aku Tuhan yang membenci perceraian. Atas dasar membenci perceraian, maka mereka berkutat bahwa tidak boleh cerai, apapun yang terjadi. Walaupun zina, mau selingkuh sampai punya anak terserah. Pokoknya balik lagi, ambil lagi tuh bini lu. Walaupun anaknya udah satu dari selingkuhannya, ambil lagi. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya, jadi dia terikat kepada sebuah pengetahuan. Ngerti Pak? Orang untuk memahami Alkitab itu harus wicaksono yang panah, bukan terikat. Dia mentang-mentang Tuhan memberikan satu pengetahuan. Aku membenci perceraian itu kan sebuah pengetahuan dari Tuhan. Dia terikat gitu. Benar? Sekarang saya tanya, saya mau lepas dari keterikatan nih sekarang. Lihat nih, pemikiran ateis. Saya lepas dulu dari keterikatan. Saya tanya, emangnya percurangan itu bukan hanya perceraian. Apakah percurangan itu dibenci Tuhan enggak? Penipuan itu dibenci Tuhan enggak? Kenapa harus perceraian doang? Anda kan terikat kepada sebuah pengetahuan. Tidak wicaksono Anda memahami Alkitab. Jadi terikat mentang-mentang Tuhan cuma kasih tahu satu pengetahuan. Nih. Terus saya mau tanya, emangnya penipuan, percurang, perkorupsian itu tidak dibenci Tuhan? Kita beda, itulah yang bikin pusing orang tuh kita. Kita tuh gak terikat, itu sebuah pengetahuan, lepas dulu. Jangan terikat. Ya terikat itu pengetahuan, kita langsung balikin. Saya mau lepas dari pengetahuan benci karena perceraian. Saya mau lepas dulu nih. Saya mau tanya, percurangan, penipuan, permalingan, itu dibenci Tuhan atau enggak? Artinya intinya Tuhan mau bilang, semua dosa adalah benci Tuhan. Selesai. Bukan hanya masalah perceraian. Nah itulah, dia terikat kepada sebuah pengetahuan. Mentang Tuhan ngasih satu pengetahuan, dia taunya itu aja. Pokoknya ini nih. Ya ampun. Terikat benar, enggak wicaksono, enggak kelihatan wicaksono jadinya. Satunya terikat, satunya jadi kalau orang maling dimaklumi. Kalau orang curang dimaklumi. Tapi waktu bercerai enggak bisa dimaklumi, enggak boleh. Enggak kan? Terikat dia. Betapa bodohnya manusia. Itulah karena pencapaian akal budinya tidak sama dengan Tuhan, maka disebut tidak seorang pun yang berakal budi. Oke, terus. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini satu-satunya gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah kakak sulung adalah kita, baru Pencetus ya Pak. Saya kasih ya. Ketawa kalian. Ya waktu ada khotbah ini, enggak. Yesus itu Tuhan. Yesus itu guru. Yesus itu nabi. Yesus itu apa? Yang lain, mempelai. Tapi waktu sebut kakak, enggak. Ayatnya jelas kok. Supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaranya dia sulungnya, kakak kita. Memang Yesus adalah kakak kita dan kita
Dan sekarang kakak kita sebagai prototipenya Allah. Kakak sulung kita Yesus sebagai prototipenya Allah. Gambaran daripada kesempurnaan Allah yang tidak kelihatan. Prototipe artinya. Dia sedang mencontohkan. Selama hidupnya 33 tahun setengah tidak ditemukan dia bersalah. Tidak berdosa. Waktu ia dicaci ia tidak membahas. Kita harus seperti itu. Persis sama. Bukan hanya. Jadi yang kembali lagi kemarin. Presisi. Harus sama persis. Secara apa? Sama persis secara pertimbangan hati. Secara pikiran tidak boleh seuzon. Secara perkataan. Secara perbuatan. Langkah kakinya. Dan waktunya harus presisi pas. Tidak boleh longgar. Susah nggak? Oh, secara manusia nggak akan tercapai. Secara manusia nggak akan tercapai. Bisa gila Anda. Tapi ternyata kita sampai hari ini, loh saya bisa ya. Benar Pak. Bisanya kita bisa bilang bisa kenapa? Waktu kita ketemu dengan gereja lain. Salah, harusnya seperti ini. Artinya waktu engkau bilang seperti ini, Anda sudah sampai di level itu enggak? Iya, sudah sampai di level itu. Waktu dia bercanda berbohong, kita langsung kasih tahu. Artinya waktu Anda memberitahu, Anda itu sudah ada di level itu. Mereka pada kacau balau semua. Sampai masalah pukul ribut terus. Kalau sofanya orang ditutupin kain. Cuma ditutupin. Berpikirnya positifnya apa sih kalau misalnya orang kulsa di rumah kita komsel terus dia punya sofa yang ditutupin kain. Berpikir positifnya apa sebenarnya Pak? Menurut saya berpikir nangkapnya ya. Orang itu dia hanya khawatir makan-makan tumpah. Jadi dia nggak capek-capek bersihin sofanya, makanya dilapisin kain. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau berpikirnya negatif seuzon, seakan-akan apa tuh Pak ya? Saya sekarang ini nggak sanggup berpikir negatif, kenapa ya susah. Sekarang-kadang cari negatifnya susah gitu. Karena nggak kepikir Pak. Cara negatifnya apa Pak? Nggak boleh didudukin. Takut didudukin gitu kayaknya. Atau haram atau najis atau gimana. Pokoknya didudukin. Ya kan, saya jujur saking positif terusnya tuh sampai saya kadang-kadang mau cari yang negatifnya susah loh saya. Karena refleksnya di dalam perilaku saya sehari-hari, refleksnya saya nggak begitu. Saya sudah, oh begini kali maksudnya, begini kali. Saya selalu begitu, benar nggak Pak? Kalian seperti itu nggak hari-harinya? Enggak, orang itu maksudnya gini nih. Kita refleksnya, tanpa renungan refleksnya begitu. Jadi kadang-kadang saya untuk mencari negatifnya orang kadang-kadang nggak kepikir lagi saya. Nah, haleluya saya bilang kalau memang udah gak kepikir negatifnya orang lagi. Oke. 1 Timotius 6:11 tetapi engkau hai manusia Allah jauhilah semua itu kejelas-kejelas ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Nah, visi kita diambil dari sini 1 Timotius 6:11 tetapi engkau hai manusia Allah. Wahai engkau apa? Anthropos theos. Makanya memang manusia tapi Allah seperti Allah. Dan memang saya ngomong terang-terangan, kita memang orang Kristen, memang sejak semulanya memang mau dijadikan Allah. Dan harus serupa segambar dengan Allah. Presisi dengan Tuhan Yesus sama persis. Tidak lagi peduli dengan namanya kekayaan, tata, wanita, dan popularitas. Kita nggak peduli lagi. Kalau sampai kita kaya, kita punya tata, punya kekuasaan, ya, kita bisa popularitas, itu kasih apa? Karena kasih karunia, karena engkau telah merendahkan hak diri di tangan bawah tangan Tuhan dan Tuhan telah meninggikan engkau pada waktunya. Itu bonus. Karena tujuan akhir bukan itu. Oke, sekarang 7 tahap menjadi Allah. 7 tahap menjadi Allah kita temukan di dalam pertama adalah makhluk. Makanya dalam Markus dikatakan apa? Beritakanlah apa? Injil kepada segala makhluk. Jadi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yang selama ini yang terjadi, beritakanlah Injil kepada Kristen lain. Kristen lain Pak. Kristen juga. Jadi memberitakan Injil kepada Kristen. Jangan. Namanya memberitakan Injil itu kepada segala makhluk. Bangsa-bangsa yang masih makhluk. Setelah jadi makhluk, baru jadi namanya manusia. Maka disebutnya, hai engkau anak manusia, dengarkanlah aku. Itu dalam kitab Daniel itu dikatakan, hai engkau manusia, dengarkanlah aku pada Daniel. Jadi setelah jadi makhluk,
Jadikan manusia. Karena yang namanya manusia yang bisa diajar. Kalau hewan tuh susah Pak diajar. Bisanya itu doang. Monyet diajar juga bisa, tapi terbatas. Jadi untuk yang bisa diajar akal budi hanya yang jadi manusia. Makanya kalau kita ngomong sama makhluk, Alkitab ini bisa terbalik-bolek. Terbalik. Dia bilang, jika engkau matamu berbuat dosa, cungkillah. Kalau makhluk yang mengartikannya congkellah. Itu makhluk tuh. Kalau tanganmu berbuat dosa, penggallah. Saya pengen tahu orang Kristen penggal apakah tangannya. Kalau masih makhluk ya begitu, nggak ngerti diajarin. Makhluk, dia harus jadi manusia dulu. Makanya sekarang saya tanya, orang itu percaya dulu atau bisa mengerti dulu? Ayo. Orang tuh percaya dulu atau bisa mengerti dulu? Percaya dulu apa mengerti dulu? Jadi jadi kepercayaan Anda atas dasar pengertian. Kalau ya pengertiannya sesat gimana? Percaya dulu. Percaya dulu artinya posisinya pindah. Ya, percaya dulu. Ya, dengan percaya dulu itu artinya di dalam hatinya, anggapan hatinya posisinya sudah berubah dulu Pak. Anggapan. Tadinya posisinya anggapannya Yesus bukan Tuhan. Manusia biasa seperti nabi utusan. Waktu dia percaya, posisinya anggapan hatinya pindah dulu. Yesus adalah Allah. Waktu Yesus Allah, maka semua yang diajarkan masuk semua. Dia harus percaya dulu. Artinya anggapan hatinya, posisinya sudah pindah dia. Dari yang tadinya hanya nabi utusan manusia menjadi Yesus adalah Allah, pindah prosesinya. Jadi anggapan hatinya itu berubah. Itu berubah, baru dimasukin pengajaran dia masuk. Kalau dia posisinya belum berubah, dijejelin gitu dia akan tolak terus. Ya nggak bisa, tolak terus dia. Karena anggapan hatinya Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya manusia, Yesus itu nabi. Jadi mau diapain juga dia nggak bisa masuk. Nah, untuk mencapai posisi pindah antar dari yang nggak percaya menjadi percaya itu Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu kerjanya Roh Kudus. Yang memindahkan posisi dari yang manusia biasa menjadi Yesus adalah Allah. Pindah anggapan hatinya. Sampai di situ masukinnya gampang. Semua apa yang kita jejelin masuk. Kalau posisinya belum pindah, anggapan hatinya belum pindah, bisa. Oke. Jadi dari makhluk menjadi manusia itu urusan nanti posisinya pindah, lalu dimasukkan. Jadi diajarin sama Tuhan, lalu menjadi budak kebenaran atau hamba kebenaran. Jadi kita dibudakin terus ini. Tadinya bisa happy-happy jadi nggak bisa. Tadinya dugem jadi nggak bisa lagi. Ya kan? Tadinya huru hara pesta pora jadi nggak bisa lagi. Oke. Sekarang jadi hamba budak. Setelah jadi budak, hamba kebenaran menjalankan semua kebenaran Tuhan. Baru dari budak diangkat jadi anak-anak Allah. Wah, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Setelah jadi anak-anak masuk dalam level remaja, akil balik. Gereja itu rata-rata akil balik nggak Pak ya? Kayaknya susah ya. Anak-anak semua ya, anak-anak semua. Pemikirannya nggak dewasa, anak-anak semua. Nggak naik-naik Pak. Naik nggak Pak? Menurut Bapak naik nggak Pak? Nggak naik-naik ya, di situ aja, mentok situ dia. Setelah masuk dalam remaja akil balik, setelah dewasa level sahabat Allah. Setelah sahabat Allah, nanti puncaknya di rapture, menjadi apa? Mempelai Kristus. Selama ini ya, kita berpatokan kepada sebuah pengetahuan. Pengetahuannya apa? Terikat kepada sebuah pengetahuan apa? Kedatangan anak manusia tidak seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa di sorga. Terikat kepada sebuah pengetahuan ini. Kita sudah dibukakan.
Kalau engkau mencapai sahabat Allah, semua yang Bapak beritahu akan kuberitahukan kepadamu. Bunyinya apa? Aku tidak menyebut engkau lagi hamba, tapi aku menyebut engkau adalah sahabat. Karena seorang sahabat akan memberitahukan apa-apa yang dia ketahui dari Bapaknya. Jadi kapan Yesus datang, nanti akan diberitahukan. Kalau levelnya sudah sampai sahabat Allah. Karena seorang sahabat itu dia bisa berargumen, bisa tanya jawab. Kalau anak-anak bisa nggak? Nggak bisa. Nanti jawabnya kayak Yunus. Yunus, itu Niniwe tak jungkir balikan gimana. Bunuh saja Tuhan, nggak pakai pertimbangan, masih anak-anak. Oke, secara teologi. Nah, teologi ini saya ambil dari teologinya gereja ortodoks. Ya, nah, dia bilang untuk mencapai menjadi seperti Allah. Nih, manunggaling kaulo Gusti itu masuk level 5 loh. Saya buktikan. Jadi secara teologi ortodok itu satu, katarsis, pembersihan batin. Kedua, fotisis, pencerahan batin. Artinya selubungnya diambil dalam 2 Korintus 3:16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Prosesnya gitu, jadi dari batinnya dibersihin, pencerahan. Terus galini yang ketiga, keteduhan batin. Terus yang keempat, Hesekia, mencapai ketentraman batin dari gejolak hawa nafsu, nafsu keinginan. Nafsu makan, nafsu seks, dan nafsu keinginan. Ini kan banyak Pak. Ini itu, waduh ambisinya gede. Nah, manunggaling kaulo Gusti itu baru sampai level 5. Namanya enosis atau manunggal. Manunggaling kaulo Gusti. Jadi kejawen, pengetahuan kejawen itu hanya sampai di level 5. Enosis artinya manunggal, manunggaling kaulo Gusti. Dan kita ATM mencapai tingkat pengetahuan yang terakhir, yang ke-6. Namanya teosis atau pengilahian atau pengalahan, mau dijadikan Allah. Jadi memang sih King Hayem juga level 7 kok. Kita mau apa? Level 8. The nameless area. Semua pencapaian spiritual manusia itu pasti satu tingkat di bawah ATM. Untuk Qinghai di level 7. Untuk kejawan di level 5. Karena dia ada level yang terakhir. Teosis, pengilahian, pengalahan. Mau dibikinkan Allah. Orang kalau mau seperti Allah bukan hanya perkataannya yang rimahopistis. Pikirannya, pertimbangannya. Tapi apa nih? Apa? Jasadnya. Kan gak boleh mati. Allah itu tidak mati. Ini. Yang terakhir adalah yang namanya enosis itu tidak boleh mati. Kalau masih meliang kubur, gagal visi. Oke. Kesimpulannya adalah, Bapak surgawi adalah Bapak segala roh. Itu tertulis dalam Ibrani 12:9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita beroleh hidup. Jadi kesimpulannya Bapak surgawi adalah Bapak segala roh. Yang kedua, Yesus adalah kakak sulung kita. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah ibu yang melahirkan roh kita. Roh Kudus adalah ibu yang melahirkan roh kita. Ayatnya adalah Yohanes 3:5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh, lahir siapa? Roh kan? Roh Kudus. Tidak dilahirkan oleh roh. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kesimpulannya Roh Kudus adalah ibu yang melahirkan roh kita. 1 Yohanes 5:1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, roh ya, ini dianya Roh Kudus nih, yang melahirkan, karena Bapak tidak melahirkan. Tidak ada kata sih Bapak melahirkan. Bapak emang melahirkan. Brojolnya dari mana? Tapi yang transgender ini lagi coba-coba dunia pers
genderan, dokter-dokter lagi mencoba yang laki-laki ini kan fisiknya sudah dirubah. Alat kelaminnya sudah robah, tinggal satu yang kurang, rahim. Jadi sekarang mau bikin implan rahim. Taruhnya di mana ya? Penuh Pak, ada lambung, ada lever, taruhnya di sebelah mana? Nggak tahu, biarin aja manusia kerja. Ini saya udah baca Pak di Google apa YouTube, ini lagi mau diusahakan implan rahim. Cuma satu kekurangannya, rahim yang nggak bisa beranak. Jadi bapak mau melahirkan. Bapak mau melahirkan ini. Pak, ongin tojong Pak. Banyak orang, banyak sifat Pak. Aneh-aneh Pak. Sifatnya aneh-aneh Pak. Bapak mau melahirkan ini. Oke? Bapak mau melahirkan dari implan rahim. Pasang rahim di dalamnya. Oke. Jadi setiap orang yang mengasihi dia, Roh Kudus yang melahirkan, mengasihi juga dia, saudara seiman, mengasihi dia, dianya kecil, saudara seiman yang lahir daripadanya. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah itu mengasihi Roh Kudus, juga mengasihi saudara seiman yang lahir daripadanya. Makanya Alkitab berkata kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama saudara. Iya, ini harus menjadi, ini prinsip kita loh Pak ya. Saya tidak mau nanti terdengar gereja antropos aja nggak terurus tapi bagi-bagi beras keluar. Jadi kita tetap harus beresin ke dalam dulu Pak. Udah selesai baru keluar. Nah keluarnya ada dua. Pertama untuk jemaat antropos teos keluarnya masih ada dua rangka. Saudara seiman artinya gereja lain dulu. Benar? Jangan ketemu ke agama lain dulu Pak. Jadi dari antropos saudara seiman. Baru semuanya. Jadi 3 tahap. Nanti akan lakukan seperti itu. Lagi 1 Yohanes 5:2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Kita mengasihi anak-anak. Berarti sesama Kristen benar? Sesama umat Kristen, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi dia mau bilang tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, kita mengasihi sesama Kristen, kita mengasihi Allah untuk melakukan perintah. Jadi tandanya bahwa kita mengasihi sama Kristen, kita mengasihi Allah dengan melakukan perintah-perintahnya. Oke, di mana perintahnya? Nah, Yohanes 15:12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Apa bukti mengasihi Allah? Jadi ada 2 nih yang diributin di sini nih. Mengasihi sesama Kristen, apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintahnya. Perintahnya adalah untuk kamu saling mengasihi. Apa buktinya kita mengasihi Allah? 1 Yohanes 5:3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Perintahnya apa? Supaya kita saling mengasihi. Dengan saling mengasihi artinya kita tidak berbuat jahat lagi. Demikianlah diriku, demikianlah orang lain. Demikianlah orang lain, demikianlah diriku. Setelah orang yang bijaksana yang memahami hal ini bahwa orang lain dan diriku adalah sama, hendaklah tidak berbuat jahat kepada orang lain. Karena apa yang kau lakukan berbuat jahat kepada orang lain sebenarnya kau sedang menyakiti dirimu sendiri. Kalau barang kita kecurian, orang itu merasa menderita enggak? Kita curi barang orang, orang itu menderita enggak? Sama, kalau barang kita dicuri kita menderita enggak? Artinya itulah, setelah memahami bahwa orang lain dan kita, aku adalah sama, orang yang bijaksana hendaklah tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kita berzina dengan istri orang, dengan suami orang jadi pelakor. Yang punya pasangan menderita enggak? Menderita. Kalau kita dilakukan hal yang sama, kita menderita enggak? Ya, itu namanya menyamakan antara diriku dan dirimu. Makanya kita tidak boleh berbuat jahat. Semua larangan Tuhan tujuannya cuma satu. Supaya engkau tidak saling menyakiti. Mau maling kek, mau berzina, membunuh orang, melukai orang, tonjok orang, maki orang. Semuanya adalah menyakitkan orang lain. Dan itu kalau dilakukan kepada diri kita, kita juga sakit. Itu namanya sama. Udah tahu lu menderita, orang lain juga menderita. Orang yang bijaksana yang memahami ini, hendaklah jangan melakukan kejahatan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati
Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tubuh yang sehat. Engkau sumber daripada akal budi. Jadikan kami seperti diri-Mu ya Tuhan. Tanpa pemberontakan, tanpa pembangkangan, tanpa keluh kesah, tanpa bersungut-sungut Tuhan. Tanpa pembangkangan. Kami ingin hidup menerima legowo nrimo impandum untuk menerima seluruhnya apa yang Kau berikan kepada kami. Apa dalam kehidupan kami, ekonomi kami, anak-anak kami sekolah, kami tinggal di mana, apapun yang kami kerjakan adalah semua adalah ketetapan Tuhan dan kami harus menerima ini dengan ikhlas hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau menghilangkan satu pemahaman ya Tuhan. Kristen selalu beriman. Biar orang lain itu resesi, tapi kami ingin tetap resepsi. Itu adalah satu keinginan yang tidak terkontrol. Bisa jebol di dalam kebatinannya. Ambisinya besar, keinginannya banyak, membuat hal-hal yang jahat dan keburukan akan terjadi kami lakukan. Kami ingin karena kami selalu berpaham, kami ingin selalu resepsi Tuhan. Tuhan, musnahkanlah semua segala hal-hal pemahaman yang salah di dalam kehidupan keduniawian Tuhan. Apa yang sudah menjadi kodrat manusia. Engkau robah Tuhan. Metamorfosa, merubah segala pemikiran kami Tuhan. Supaya kami serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Baik secara pertimbangan, baik secara pikiran, baik secara perkataan, baik secara perbuatan, baik secara langkah kaki kami Tuhan. Baik secara waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta satu perkataan lagi Tuhan, satu permintaan lagi. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami memerlukan stabilizer 2000 watt untuk gereja-Mu, untuk semua menekel, semua alat musik di tempat kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui tangan-tangan orang yang murah hati. Engkau menggerakkan dan menggenggam hati setiap orang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Supaya Tuhan Engkau dapat menyalurkan berkat-Nya atas petunjuk-Mu Tuhan. Atas keikhlasan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta semuanya ini. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.